Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Bertemu lagi di kelas Bapak. Nah, jangan lupa untuk isi absennya di bawah ya, nama, kelas, dan asal sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan kebersihan dan lingkungan hidup atau yang disebut dengan PKLH bab 1 tentang mengenal lingkungan. Ya anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo kita langsung ke pembelajarannya. Yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, mengenal lingkungan sehat dan tidak sehat. Yang kedua, cara merawat lingkungan. Yang ketiga, akibat tidak menjaga lingkungan. Yang keempat, perbedaan makanan bersih dan sehat dengan tidak bersih dan tidak sehat. Mengenal lingkungan sehat dan tidak sehat. Perhatikan gambar tersebut. Jadi dapat kita ketahui ciri-ciri lingkungan sehat antara lain lingkungan bersih dan sehat adalah lingkungan yang warganya atau masyarakatnya sadar akan kebersihan lingkungannya. Setiap lingkungan rumah yang sehat memiliki ciri-ciri halaman yang bersih, indah, rapi, dan banyak ditanamin tanaman hijau. Warganya pun membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Setelah kalian memperhatikan gambar tadi, lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat adalah lingkungan yang warganya tidak sadar akan kebersihan lingkungannya. Setiap lingkungan yang tidak sehat memiliki ciri-ciri halaman yang kotor, banyak sampah yang berserakan, dan bau sampah yang menyengat. 3. Perilaku hidup sehat. Bagaimana sih perilaku hidup sehat itu? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Setelah kita memperhatikan gambar berikut, nah, dapat kita jelaskan seperti kalimat berikut ini. Pulang sekolah, kita harus mengganti seragam kita ya, langsung kita ganti. Nah, jangan lupa langsung makan siang. Selesai makan, sisa makanan kita buang pada tempat sampah. Kemudian kita cuci bersih bekas alat makan yang kita pakai tadi. Setelah itu, kita letakkan di rak dengan rapi ya anak-anak. Nah, jangan lupa di halaman rumah kita tanam beberapa tanaman rindang dan tanaman hias. Kita rawat setiap hari dengan cara menyirami dan memberi pupuk. Dengan banyak pohon membuat udara sekitar rumah menjadi bersih dan sejuk. Selain itu tadi, perilaku hidup sehat kita yang lain di kondisi yang begini dapat kita lakukan di rumah seperti ini. Ada makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga yang teratur, terus cuci tangan sampai bersih dengan sabun dan air mengalir. Jaga kebersihan lingkungan rumah, terus gunakan masker ketika kita berpergian ke luar rumah. Minum air putih 6 gelas sehari. Dan jangan lupa berdoa ya anak-anak. Materi yang selanjutnya, cara merawat lingkungan. Nah, yang pertama, menjaga lingkungan dapat kita lakukan dengan cara 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, kerja bakti membersihkan lingkungan. Cara yang kedua, menempatkan sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, di sini ada 3 jenis sampah. Perhatikan gambar tempat sampah di samping ya anak-anak. Itu ada warna hijau, kuning, dan merah. Nah, warna hijau itu merupakan sampah organik. Nah, sampah organik itu apa ya anak-anak? Sampah organik adalah sampah yang mudah untuk diurai, bahkan dapat didaur ulang sebagai pupuk kompos. Contohnya, sisa-sisa dari makhluk hidup, daun, sisa makanan, dan sisa sayuran. Yang kedua, sampah anorganik. Nah, di situ biasanya pakai tempat sampah yang warnanya kuning. Sampah organik ini adalah sampah yang tidak mudah diuraikan. Contohnya, botol plastik, kaleng, dan bahan berbahan plastik lainnya. Jadi, kalian kurangi menggunakan bahan-bahan berikut ya, anak-anak, karena susah diurainya. Nah, yang ketiga, yang biasanya ditempatkan sampah di sampah yang berwarna merah, itu adalah sampah B3. Apa itu sampah B3 anak-anak? Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan-bahan berbahaya serta beracun. Contohnya, baterai, kaca, dan lampu.
Cara merawat lingkungan yang ketiga anak-anak. Nah, membawa tempat makan dan minum dari rumah sesuai peraturan Wali Kota Balikpapan nomor 8 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Nah, kita dapat meminimalkan sampah plastik dan bekas makanan dengan cara membawa tempat makan dan minum dari rumah setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa kita peduli terhadap kebersihan lingkungan. Materi selanjutnya. Akibat tidak menjaga lingkungan. Nah, perhatikan contoh gambar ini ya anak-anak. Ini gambar apa? Iya, gambar banjir. Nah, akibat kita tidak menjaga lingkungan akan menyebabkan banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita membuang sampah sembarangan dan membuat sungai atau parit yang ada di sekitar rumah kita menjadi tersumbat. Akhirnya, pada waktu hujan, sungai itu tidak mengalir dengan lancar dan menyebabkan banjir. Nah, akibat yang kedua, pencemaran lingkungan. Nah, sampah yang kita buang sembarangan akan menyebabkan tanah itu tidak subur dan bau dari sampah itu akan menyebabkan polusi udara meningkat. Nah, jadi kita buang sampahnya harus di tempat sampah ya anak-anak, jangan seperti gambar itu. Nah, akibat yang ketiga, perhatikan gambar itu, menimbulkan penyakit. Siapa sih yang mau sakit? Pasti tidak ada kan? Nah, jadi jangan sampai kita membuang sampah sembarangan ya. Sampah yang kita buang sembarangan juga dapat menimbulkan penyakit, antara lain penyakit malaria, tuberkulosis atau TBC, dan disentri. Nah, ayo kita ke materi yang terakhir. Perbedaan makanan bersih dan sehat, makanan tidak bersih dan tidak sehat. Makanan yang bersih dan sehat itu adalah makanan yang mengandung gizi seimbang yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Kandungan makanan tersebut terdiri dari apa saja ya anak-anak? Yang pertama adalah karbohidrat. Contohnya adalah nasi, jagung, roti. Nah, yang kedua mengandung protein. Nah, contohnya adalah daging, telur, ikan. Yang ketiga mengandung vitamin. Nah, vitamin itu terdapat pada buah-buahan dan sayuran. Nah, yang keempat mengandung mineral, yaitu susu dan sayur. Yang terakhir mengandung lemak. Nah, lemak terkandung pada daging dan susu. Yang kedua, makanan yang tidak bersih dan tidak sehat adalah makanan yang tidak mengandung gizi seimbang. Makanan yang tidak sehat tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh karena kurangnya kandungan karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak. Makanan yang tidak sehat contohnya gorengan, mie instan, makanan kaleng, daging olahan, dan makanan yang dibakar atau dipanggang berlebihan. Nah, sampai gosong gitu. Jadi, kalian ingin sehat kan? Jika kalian ingin sehat, hindari makanan-makanan berikut itu ya anak-anak. Jadi, jangan makan yang tidak sehat agar pertumbuhan kalian baik dan sehat ya anak-anak. Nah, itu tadi pembelajaran dari Bapak. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat untuk kalian ya anak-anak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.